Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin mengucapkan selamat datang bagi siswa-siswi baru SMK PGRI 28 Jakarta tahun 2021. Sebelumnya, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Dewi Wulandari dan Ibu mengajar di SMK PGRI 28. Dalam MPLS ini, Ibu ingin memberikan sebuah materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi ini, banyak tantangan memang bagi negara kita. Namun, kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengembangkan amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapatkan perhatian dan tanggung jawab kita semua, sehingga amanat pada UUD 1945 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Hal lain yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu dicermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah seperti masalah ekonomi, sosial, dan politik. Karena dengan terbantunya masyarakat dari semua lapisan keluar dari himpitan persoalan, maka bangsa ini tentu menjadi bangsa yang kuat dan tidak dapat diintervensi oleh negara apapun. Karena masyarakat itu sendiri yang harus disejahterakan dan jangan sampai mengalami penderitaan. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain 1. Cinta tanah air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga adalah Pancasila. Ideologi kita warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritas dan normatif saja bagi kita, juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki
beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam mewujudkan bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyata seperti sekarang ini, yaitu perhelatan SEA Games. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya bekerja. Sebagai kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain, yaitu mengharumkan nama bangsa. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, keuletan, kerja keras, dan menjalani profesi kita masing-masing. Nasionalisme. Apa sih nasionalisme itu? Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme itu sendiri terbagi atas dua, yaitu nasionalisme dalam arti sempit. Nasionalisme dalam arti sempit yaitu sikap mencintai bangsanya sendiri secara berlebihan, sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme chauvinisme, yaitu contohnya pada negara Jerman pada masa Hitler. B. Nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti luas yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk memenuhi nasionalisme. 3 hal yang harus kita penuhi untuk membina nasionalisme. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Selain 3 hal tersebut, untuk membina nasionalisme, ada 4 hal yang harus kita hindari untuk memupuk nasionalisme tersebut, yaitu 4 hal apa yang harus kita hindari? Yang pertama, sukuisme. Kita harus menghindari sukuisme. Sukuisme apa artinya? Menganggap suku bangsa sendiri itu paling baik. Itu tidak boleh ya. Yang kedua, chauvinisme. Chauvinisme yaitu menganggap bangsa sendiri paling unggul. Itu juga tidak boleh. Yang ketiga, ekstremisme, yaitu sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Itu apalagi tidak boleh dan lebih keras. Yang keempat, provinsialisme, yaitu sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerahnya sendiri. Keempat, hal tersebut itu harus kita hindari. Lalu, ciri-ciri patriotisme. Ciri-ciri patriotisme adalah 1. Cinta tanah air. Sebagai bangsa dan pemuda, kita harus cinta tanah air. Yang B. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Keempat, berjiwa pembaharu. Yang kelima, tidak kenal menyerah dan putus asa. Pantang mundur, maju terus. Selanjutnya, implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua itu kita wujudkan dalam kehidupan. Pertama, bisa dilakukan di lingkungan keluarga. Misalkan
menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Yang B, penerapan dalam kehidupan sekolah. Misalkan dengan upacara bendera, mengkaitkan pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Itu adalah kewajiban kita sebagai generasi muda, terutama siswa-siswi baru di SMK PGRI 28 ini. Yang ketiga, dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan masyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Yang keempat, mengamalkan dalam kehidupan berbangsa. Nah, di sini contoh dalam mengamalkan dalam kehidupan berbangsa yaitu kita bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, mendukung kebijakan pemerintah. Misalkan dalam COVID seperti ini, kita suruh stay at home, suruh di rumah saja, dan mengembangkan kegiatan usaha produktif. Selanjutnya dapat kita wujudkan dengan mencintai dan memakai produk dalam negeri. Misalkan dengan memakai batik, itu sama saja dengan mencintai produk dalam negeri. Demikianlah pemaparan materi pada kesempatan kali ini yang Ibu bisa berikan ke kalian semua. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam semangat dan salam sehat. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.